Ayo ngintip ikan-ikan merah saya yuk. Nah, hari ini saya akan membahas satu hal yang lumayan penting dalam menteni ikan arwana, yaitu pembahasan akan suhu. Jangan dilewatin karena walaupun ini simple, tapi bisa membantu dalam memerahkan ikan arwana Anda. Yuk langsung aja ke videonya. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, sebelum mulai vlog ini, seperti saya bilang, saya akan ngebahas pengaruh suhu dalam menteni ikan arwana. Nah, pembahasan yang saya akan bahas pertama kali dalam pengaruh besar terhadap suhu itu adalah tutup akuariumnya. Nah, tutup akuarium itu ada dua jenisnya. Satu yang full tertutup seperti ini. Nah, ini nggak standar ya teman-teman, saya pakai boxnya RDC, saya sewa tipin buat jadi tutup akuarium. Nah, ini full tertutup. Dan ada lagi contohnya yang full tertutup adalah kaca ini. Ini saya masih hitungnya full tertutup karena rongganya ini harusnya ditutupnya nggak selebar ini. Dan ada satu lagi yang selalu saya pakai di rumah nenek ini adalah tutup yang berbentuk seperti ini ya. Jadi dari pipa pralon, terus kita kasih batu dalamnya, terus kita kasih ini GRC ya. Nah, jadi berat. Aduh, ikannya kaget, sorry. Nah, terus kedua saya akan ngebahas yang tipenya terbuka. Jadi kayak gini, kita pakai kawat ya. Saya nggak tahu ini kawat cambung atau kawat apa ya. Ikannya lapar banget pada mau makan. Terus versi yang lebih murahnya, kita pakai pralon pipa dikasih jaring. Dan lagi-lagi dia kasih pemberat supaya ikannya kalau nabrak loncat tidak terpental. Dan terakhir versi paling mahalnya adalah pakai aluminium dan memakai jaring-jaring seperti ini. Nah, kenapa sih repot-repot mikirin tutup akuarium? Karena ini berpengaruh banget terhadap suhu si akuarium. Nah, saya akan membahas ini secara sesuai dengan apa yang saya alami aja. Jadi saya nggak bicara teknis sampai suhunya berapa atau turunnya berapa derajat, tapi ini secara teknis. Jadi pas pertama kali saya melihara ikan di sini semuanya pakai yang namanya sistem tertutup seperti ini. Nah, akhirnya pada saat pakai ini suhu di akuarium ini cenderung lebih hangat ya. Nah, saya tahu hangat atau enggaknya cuman saya pegang pakai tangan seperti ini. Biasanya kalau yang dingin itu saya bisa kerasa dinginnya. Nah, kalau yang hangat pun bisa kerasa agak hangat. Nah, suhu yang hangat ini sebenarnya bagus banget untuk pencernaan ikan arwana karena arwana akan lebih cepat mencerna makanannya dan jadinya dia bakal makan lebih banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya arwananya udah stabil, menurut saya tidak perlu memaintain suhu yang hangat. Nah, sama dengan halnya juga dengan pemakaian heater. Menurut saya heater itu nggak perlu dipakai terus-menerus supaya akuarium itu hangat. Kenapa? Karena kalau misalnya akuarium itu selalu dalam posisi yang hangat, nantinya ikan begitu sakit kita kasih heater, potensinya atau kemampuan heater untuk menyembuhkan penyakit pada ikan ini menurun. Karena dia udah terbiasa di suhu yang hangat dan mungkin bakteri-bakterinya atau segala macamnya itu berevolusi. Jadi sebelum bahas training kita bahas itu dulu. Nah, terus efek jeleknya apa Bang Mike? Nah, waktu itu pas lagi saya pakai yang tertutup ini, waktu saya pakai heater memang cenderung untuk mencapai suhu pengobatan di 32 derajat itu lebih cepat. Tapi kadang-kadang suka overheat, jadi suka terlalu kepanasan. Jadinya ikan itu bisa berbentuk huruf S jadinya. Jadi kayak S gitu, malah gara-gara kepanasan. Nah, kita terus ngebahas masalah tanning. Nah, bayangin aja kalau misalnya ini lampunya akuarium ini, lampu tanningnya belum dinyalain, tadi suhunya udah panas. Begitu dinyalain lampunya, suhu itu akan terus naik. Nah,
cenderung ikan arowana ini kalau misalnya di tanning dengan suhu yang cukup panas atau tidak sejuk, nah ikan ini warnanya akan naiknya susah banget teman-teman. Nah jadi pertama kali terus akhirnya saya akalinnya kalau mau close system begini harus ada yang namanya kipas nih. Nah ini karena tertutup saya sampai pakai 3 kipas supaya suhu di akuarium ini agak sejuk gitu. Nah kita bandingkan sama akuarium yang menggunakan sistem terbuka ya. Jadi kalau yang sistem terbuka ini kita pakai 1 kipas aja udah cukup. Nah kipasnya kita tembakkan ke bawah gitu loh. Nah ini contoh ikannya ya, yang di tanning sama-sama merah sih karena sama-sama udah adaptasi. Nah, tuh. Nah, sekarang saya akan membahas bedanya apa sih kalau lagi di tanning dengan sistem yang terbuka dan sistem yang tertutup. Seperti yang tadi saya bilang, nggak jemu-jemu saya bilang, yang membedakan itu adalah lonjakan suhu. Jadi ketika yang sistem tertutup itu di tanning dan sistem yang terbuka di tanning, nah biasanya yang sistem terbuka itu airnya tidak akan terlalu naik segitu drastisnya karena ada sirkulasi udara. Nah bayangin teman-teman kalau ada di ruangan yang tertutup banget, udah gitu dikasih kayak sebuah lampu yang panas, akhirnya kan akan pengap banget. Nah kalau yang di tertutup ini, rata-rata biasanya tuh sininya tuh sampai berembun uap gitu loh. Uap apa berembun nggak tahu lah, pokoknya gara-gara kepanasan sininya tuh kayak kelihatan lah sampai ada bulir-bulir air begitu. Jadi yang membedakan terbuka dan tertutup sih sebenarnya dalam waktu tanning itu cuman masalah lonjakan suhunya kalau di sini terlalu parah gitu loh. Kalau saya di sini menggunakannya semua saya jangkauannya cuma pakai kipas gitu. Nah sekarang setelah menjawab tertutup, terbuka, kipas, nah saya akan bahas dari segi ruangan. Jadi di sini ada segi ruangan yang berada di posisi semi outdoor dan di sini ada yang di indoor. Pertama saya akan bahas pengalaman saya di ruangan indoor ini. Nah, ruangan indoor ini terkenal dengan ruangan grooming saya. Kalau dilihat di sini, bolehlah saya sombong sedikit. Memang ikannya cenderung merah-merah semua. Tapi ruangan indoor ini tidak langsung saya temukan terus tiba-tiba, oh ini langsung enak nih buat merahin ikan. Enggak. Karena walaupun dengan sistem air yang sebesar ini, yang bisa menjaga suhu stabil sepanjang waktu itu, ternyata saya sempat gagal juga. Nah, yang pas membuat saya gagal itu, kalau teman-teman tahu, dulu ruangan outdoor itu pintunya ini tuh selalu ditutup. Jadi ruangan ini tuh closed system dan saya cuma menggunakan 2 exhaust doang gitu loh. Dan ternyata ruangan ini masih bener-bener pengap dan panas. Nah, yang membuat panas itu tadinya di sini tuh ada kulkas. Jadi akhirnya ruangan ini pengap banget dan akhirnya seperti yang saya bilang tadi, akhirnya ikan-ikan di sini itu ada pada masanya susah merah teman-teman. Jadi selain akuarium yang pengap, sebenarnya ruangan yang terlalu panas dan terlalu hangat itu sebenarnya menurut saya tidak bagus untuk tanning ikan. Jadi sebenarnya kalau mau tanning ikan tuh sebenarnya ruangannya pun juga harus ada sirkulasinya. Nah ini saya udah buktikan di ruangan ini saya sendiri dan menurut saya punya bukti kuat lagi untuk membackup teori saya ini. Nah sebelum saya lanjut saya bilang dulu, nah yang saya lakukan adalah saya buka pintunya dan akhirnya saya pasang kipas di sini untuk ngedorong udara panas keluar gitu loh. Nah kenapa saya bilang saya punya bukti lainnya? Karena waktu zaman-zaman dulu saya ke Trash Aquatic di lantai 2, kalau teman-teman ingat, itu sempet panasnya bukan main. Jadi kalau kita ke atas, kita cuman berdiri doang, itu tuh kita udah keringetan banget. Ya, mungkin lu waktu itu belum kerja. Jadi waktu itu kayak bener-bener panas banget gitu loh. Tapi setelah dia ubah, dia pakai kalau nggak salah
6 kipas ya kalau nggak salah ya untuk ruangan itu, 6 atau 4 gitu. Dan akhirnya stikernya mungkin dibagusin dan segala macam. Akhirnya teras akuatik ruangannya menjadi tidak pengap kembali kan. Nah maka dari itu si ikan di atas akuatik sekarang merah-merah. Bener nggak? Teman-teman coba komen di bawah bener atau enggak gitu loh. Nah sekarang saya akan membahas yang outdoor. Nah yang outdoor ini sebenarnya di sini kan, kalau pagi-pagi itu sebenarnya matahari itu masuk. Nah kalau buat saya di outdoor itu kalau menurut saya wajib kudu harus pakai yang namanya kipas pembantu. Cuman kalau pada malam hari kipas ini tuh saya matiin karena udaranya akan sangat dingin banget kalau kita pakai kipas. Nah pembahasan selanjutnya adalah kenapa memangnya Bang kalau misalnya udaranya dingin banget? Emang masalah? Katanya Abang kalau misalnya pakai kipas dingin ikan arwana pala cepat merah. Benar, tapi ada juga kekurangannya. Jadi kalau misalnya ikan dipakein kipas dan udaranya sangat kedinginan, akhirnya penyakit jamur itu sering muncul. Jadi dari jamur putih, jamur hitam, pokoknya penyakit-penyakit jamur itu suka muncul. Kedua, biasanya ikan yang kurang fit akan mengalami kembang sisik. Itu udah bagus banget, Itu udah kayak common. Itu udah kayak common banget, soalnya kembang sisik itu diibaratkan kalau kita tuh kayak masuk angin ya. Bayangin aja didingin terus kan pasti badannya nggak enak gitu, pencernaannya nggak bagus. Nah yang paling sering muncul lagi adalah insangnya itu suka ngelipetnya ke dalam, jadi kayak set gitulah. Nah jadi itu tiga masalah yang kalau kita bisa dapetin dari udara kedinginan. Makanya saya bilang ini tuh masalahnya simple, suhu, tapi ini bisa membantu ke progres arwana teman-teman. Karena kalau misalnya kebanyakan suhunya ketinggian bisa membuat ikan arwana Anda kepanasan, terus jadinya es badannya. Kalau kedinginan bisa jamuran, bisa kembang sisik, bisa juga insang lipat gitu loh. Nah sebenarnya pembahasan suhu itu sesimpel itu sih. Jadi kalau saya sih nggak pernah ngulik-ngulik kayak suhu yang ini berapa, suhu yang itu berapa. Cuman Bang kalau ditanya sebenarnya suhu yang maksimal untuk pada saat tanning itu berapa sih Bang? Sorry, suhu berapa sih Bang yang cukup untuk tanning? Sebenarnya berada di 28 derajat Celcius. Nah itu udah cukup sejuk untuk ikan arwana ini untuk memaksimalkan potensi warna mereka. Cuman kalau di rumah nenek itu, kalau di sini kita simple, cuman cobain misalnya, oh di sini nggak pakai kipas. Nah, habis itu saya tambahin 1 kipas, terus tambahin 2 kipas, tambahin 3 kipas. Nah, kalau misalnya 1 kipas dia naik warnanya udah bagus, biasanya saya nggak tambahin lagi. Nah, kalau misalnya belum bagus, saya tambahin lagi, sampai tahap dimana ikan arwana ini bisa beradaptasi dengan suhu dingin itu. Nah kalau udah mulai banyak muncul masalah, misalnya udah muncul kembang sisik, atau udah muncul jamur-jamuran, atau udah muncul, paling pertama muncul sih biasanya insang kelipet. Nah kalau itu udah muncul biasanya saya kurangin suhunya gitu. Jadi teman-teman boleh ikutin cara saya, cara yang tidak mau ribet, nggak pakai suhu termometer, atau kalian mau coba-coba kayak saya. Kalau saya sih feelingnya udah terdevelop karena udah berapa tahun ini mempelajari tentang ikan arwana ini. Nah kalau teman-teman belum ada feelingnya dan belum bisa membaca gerak-gerik arwana, lebih baik teman-teman pakai termometer yang digital. Nah itu aja sih pembahasannya kali ini. Teman-teman kira-kira ada yang punya masalah sama atau ada yang beda, semua boleh teman-teman komen di bawah, dan juga boleh teman-teman tag di Instagram saya di story-nya, karena bakal saya repost, dan dari situ juga saya bisa mengambil pemenang giveaway juga gitu loh. Nah terus teman-teman kedepannya pingin bahas apa lagi tentang masalah tanning ini, kira-kira yang teman-teman pingin tahu, karena nggak ada masalah yang terlalu simpel dan terlalu pertanyaan yang terlalu bodoh untuk ditanyain. Nanti kalau memang saya bisa ngebahas itu di satu konten, saya akan bahas secara lengkap. Tapi kalau memang yang terlalu pendek, mungkin saya akan taruh di Instagram feed dari MyCred Collection. Nah sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan kita masih menuju ke 25.000 subscriber. Ayo dong, tinggal 1000-an lebih lagi.
Karena di 25.000 subscriber kita bakal ada giveaway gede-gedean. Jadi kita bakal giveaway Sprite Arowana, salah satunya, dan beberapa lagi. Dan katanya bakal ada YouTuber lainnya yang bakal join giveaway ini. Makanya jangan lupa tadi like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.